Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tak jawab salam? Angkat tangan yang tak jawab salam. Yang jawab salam mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sehatkan badannya, Allah angkat derajatnya, Allah berikan kesejahteraan dunia dan akhirat, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah, Allah kumpulkan bersama Nabi Muhammad di dalam syurga, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majjid wa syarrif ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilayhi turja'ul umur. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariban. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadratul muhtaramin, para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus para ketua-ketua, para ustaz, para sesepuh, para kiai, para alim ulama, para masyayikh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan wabil khusus juga para pengurusi masjid Sabirin dan semua daripada imam, staf dan lain sebagainya, dan kalian juga para jemaahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam hari ini menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesemuanya yang kita sebutkan tadi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini Allah memberikan kita kesehatan, dan Allah berikan kita kesempatan untuk sama-sama berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tujuan kita satu, dalam rangka matlamat kita satu, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari apa yang Allah senangi dari dalam diri kita dan membuang apa yang Allah tidak sukai dari dalam diri kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul adalah sosok manusia yang sempurna, manusia yang tidak ada kekurangan sedikit pun, manusia yang Allah ciptakan kesempurnaannya tidak pernah Allah ciptakan lebih sempurna daripada Nabi Muhammad di atas muka bumi ini. Jikalau kita ditanya siapa makhluk yang paling sempurna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah sesempurna Nabi Muhammad makhluk yang lain? Tidak ada. Nabi yang lain pun tidak ada yang melebihi daripada kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul adalah manusia satu-satunya yang menjadi penyebab Allah ciptakan dunia dan isinya. Adalah satu-satunya makhluk yang menjadi penyebab
Allah ciptakan syurga dan neraka. Manusia satu-satunya yang menjadi penyebab Allah ciptakan alam semesta sekalian. Bahkan yang mungkin pernah kita dengar bahwa khuliqal akwan, diciptakannya alam semesta ini min nurihi sallallahu alaihi wasallam, dari cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita mensifatkan Nabi Muhammad kesemuanya itu adalah cahaya. Ya, sesuai daripada tajuk yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Walaupun waktunya singkat, akan tapi insya-Allah singkat akan tapi padat dan bisa kita ambil yang bermanfaat insya-Allah. Akhlak adalah sesuatu pelita, sebagai pelita di dalam kehidupan. Akhlak dan pelita adalah satu di antara yang lain, saling menyempurnakan. Pelita adalah cahaya, akhlak adalah cahaya. Dari mana akhlak? Akhlak itu timbulnya, munculnya dari mana? Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Al-Habib Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan di dalam kitab sirahnya yang dinamakan dengan Simtud Durar, kitab maulidnya yang dinamakan dengan kitab Simtud Durar, beliau mengatakan, wa ma min khuluqin, tidak ada satu pun akhlak, fil bariyati, di dalam manusia, mahmud, yang terpuji, illa wahwa mutalaqan, kecuali akhlak tersebut diambil dari sumbernya min zainil wujud, dari manusia yang paling sempurna, paling indah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat, dengan ibarah, dengan ayat yang memastikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mempunyai akhlak yang begitu mulia. Di dalam Al-Qur'an Rasulullah tidak pernah dipuji di dalam hal ilmu. Ada? Dalam Al-Quran, dalam hal ilmu Rasulullah adalah orang yang alim, tidak ada. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdoa, Rabbi zidni ilma. Tidak ada kesempurnaan ilmu bagi siapapun, bahkan bagi Nabi Muhammad SAW, jikalau dibandingkan dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat al-alim atau al-ilm, maha mengetahui. Oleh karenanya makhluk di dalam posisi dia sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala khalik, dia di bawah derajatnya di dalam keilmuan. Tapi di dalam akhlak, Allah sendiri yang memuji beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka, engkau wahai Muhammad sesungguhnya la'ala, pasti, khuluqin azim, di dalam mempunyai akhlak yang sangat agung. Ya, mempunyai akhlak yang sangat agung, sesuai daripada yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak atau adab yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah adab yang langsung diajarkan oleh Allah kepada beliau. Beliau mengatakan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Hadis ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad ini tidak bisa mengurangi nilai atau kemuliaan ayat di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuliqin azim. Apa? Menunjang ayat tersebut, mengangkat ayat tersebut. Hadis yang diriwayatkan dari lisan beliau, beliau mengatakan, adabani rabbi, yang mendidikku tentang adab
adalah Tuhanku, fa ahsana ta'dibi, dan didikan Tuhankulah yang paling sebaik-baiknya didikan di dalam adab. Berarti kita sudah semua sepakat satu suara di dalam bahwa Rasulullah mempunyai akhlak yang paling mulia. Dalam segi apa? Dari segi apapun. Di dalam kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, semua kita sepakat. Ya. Setelah itu kita masuk ke dalam keseharian kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memakai satu helai pun pakaian. Bahkan tidak ada ilmu sedikit pun tentang adab. Bahkan tidak mempunyai apapun daripada harta. Bahkan tidak mempunyai apapun daripada kedudukan atau kursi, derajat di mata manusia. Tidak ada. Akan tapi kita dilahirkan oleh Allah di atas muka bumi ini untuk tunduk atas ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sudah mulai berakal, haruslah kita mengetahui apa tujuan Nabi Muhammad datang di zaman kita dilahirkan pada zaman tersebut. Ajaran Rasulullah terngiang di dalam telinga kita ketika kita dilahirkan di atas muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya Rasulullah diutus? Kata Rasulullah mengatakan apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini, melainkan terkecuali aku harus menyempurnakan akhlak. Hanya saja aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah tidak diutus untuk membuat kita kaya raya. Rasulullah diutus tidak menyuruh kita untuk berebut jabatan. Rasulullah tidak menyuruh kita dengan diutusnya untuk menjadi orang yang bergelimang harta atau cinta kepada dunia atau mencari kedudukan dan lain sebagainya. La, tidak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebelumnya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam belum diutus, kemana akhlak itu? Di mana akhlak? Tidak ada akhlak ketika Rasulullah diutus. Bahkan Rasulullah diutus di tengah-tengah masyarakat kaum yang pada saat itu tengah dahsyatnya di dalam kejahiliaan. Contoh kejahilian mereka, kebodohan mereka apa? Mereka tawaf dengan telanjang. Orang-orang kafir pada saat itu. Kemudian mereka menyembah berhala, menyembah patung yang tidak bisa bergerak, yang terbuat dari masing-masing apa yang mereka buat. Ya, pernah Sayyidina Umar tertawa kemudian menangis. Sayyidina Umar pernah tertawa dan menangis tanpa ada sebab, kata orang yang melihatnya. Kemudian ditanya, wahai Umar, kenapa engkau tertawa kemudian menangis? Kata Sayyidina Umar, aku ada sebab yang mau aku ceritakan. Iya, ceritakan kepadaku, biar aku tidak suudzon, tidak berburuk sangka denganmu. Engkau tertawa kemudian menangis lagi, kemudian tertawa. Ada apa ini? Katanya. Kata Sayyidina Umar, wahai fulan, ketahuilah bahwa ketika aku menangis, aku teringat ketika zaman jahiliyah. Ketika zaman jahiliyah sebelum aku mengenal Nabi Muhammad SAW, aku pun terjebak, tenggelam di dalam kebodohan tersebut, sehingga aku pun pernah menanamkan hidup-hidup, menguburkan hidup-hidup putriku yang perempuan, anakku yang perempuan. Ketika aku mengingat hal itu, kebodohan itu, begitu bodohnya aku, begitu kejamnya aku membunuh anakku sendiri dalam keadaan hidup. Kemudian aku tertawa. Kata Sayyidina Umar, aku pernah bepergian. Dalam salah satu safarku, perjalananku, aku habis bekal untuk makan.
tak ada makanan lagi, lapar di dalam perjalanan. Akhirnya aku ingat, setiap aku di dalam perjalanan aku bawa Tuhanku. Tuhan yang saat itu masih disembah oleh Sayyidina Umar, yaitu sebuah berhala, patung. Dan aku ingat ketika aku lapar, patungku saat yang aku bawa saat itu terbuat dari kurma. Ya, aku bentuk kurma, aku bentuk seperti patung dan aku sembah dia. Di perjalanan aku lapar, aku makanlah tuh kurma. Patung itu aku makan, Tuhanku aku makan. Ketika aku mengenang begitu bodohnya aku, Tuhanku aku makan. Kenapa saya percaya dengan Tuhan yang tak bisa apa-apa? Bahkan hambanya sendiri yang menyembahnya pun bisa memakan dia. Nah ini ya kebodohan. Kemudian banyak lagi kebodohan-kebodohan pada zaman jahiliyah, ketika mereka belum diutus kepada mereka Nabi Muhammad SAW. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad SAW itu disempurnakan langsung didikan Allah melalui wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perantaranya yaitu malaikat Jibril. Berarti kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad terkandung pada Al-Quran. Terkandung pada Al-Quran. Siti Aisyah ditanya, wahai Aisyah, kamu kan orang dalam rumah Nabi Muhammad, tahu bagaimana akhlak Rasulullah, lebih luas pemahamanmu tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka tolong kabarkan kami, apa gambaranmu? Bagaimana bisa engkau mengabarkan kepada kami tentang akhlak Nabi Muhammad SAW? Bagaimana akhlak Rasulullah itu, wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Kana khuluquhul Quran, kata Siti Aisyah. Siti Aisyah mengabarkan bahwa ketahuilah bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Wa kana al-Qur'anu yamshi, dan Rasulullah diibaratkan seperti Quran yang berjalan. Ini akhlak yang begitu mulia. Oke? Dalam kehidupan kita berarti kita harus mengikuti secara keseluruhan bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Dari bangun tidur sampai tidur kembali sudah diajarkan oleh Rasulullah. Akhlak tersebut diajarkan. Ya, Rasulullah tidak meninggal kecuali Rasulullah sudah sempurnakan apa yang menjadi bekalnya manusia yang mereka perlukan di atas muka bumi ini, sudah disampaikan kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kita contoh akhlaknya. Di dalam berbicara, Rasulullah tidak pernah mengangkat suaranya. Berbicara dengan orang tua, Rasulullah selalu suaranya lebih rendah daripada orang yang lain. Berbicara kepada orang yang lebih muda, bicaranya penuh dengan kasih sayang dan kelembutan dan rahmat kepada orang tersebut. Berbicara tentang sabar, bagaimana kesabaran Nabi Muhammad SAW. Akhlak salah satu sabar. Salah satunya adalah sabar. Sabar banyak macamnya. Ya, sabar banyak macamnya. Ada sabar di dalam menjalankan taat, ada sabar di dalam meninggalkan maksiat, ada sabar di dalam menghadapi musibah, ada sabar untuk melaksanakan akhlak mulia yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kesabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa kita batasi. Ya. Jikalau ada pepatah, ya, sabar itu ada batasnya, salah. Sabar tidak ada batas. Selama apa yang kita hadapi itu adalah hak diri kita sendiri, hak pribadi kita, maka tidak ada batas. Sabar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabarnya kemudian dilengkapi dengan akhlaknya,
dalam sebuah kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ingin dicelakai oleh Abu Jahal. Pernah ingin dicelakai oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah orang yang sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat memusuhi Rasulullah. Orang yang sangat ingin membinasakan Rasulullah. Bahkan dengan sifat permusuhannya kepada Nabi Muhammad bukan berarti dia itu tidak percaya Rasulullah itu adalah utusan Allah. Abu Jahal dalam sejarah, dalam riwayat bahwa Abu Jahal ini percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dia percaya. Dalam suatu riwayat dia pernah dipanggil oleh salah satu sahabatnya. Abu Jahal dipanggil oleh salah satu sahabatnya. Wahai Aba Hisham. Ya. Dia salah satu nama Abu Jahal ini ada namanya, ya, Hisham. Wahai Abu Jahal, katanya. Tidak ada orang ketiga di antara saya dan kamu, katanya. Ini rahasia antara saya dan kamu. Ketika dia ingin perang Badar ini, ya, perang Badar. Besok kita akan menyerbu pasukan Muhammad. Tapi malam ini saya ingin bertanya kepadamu, karena saya mempunyai maklumat masih kurang. Saya ingin bertanya denganmu, wahai Abu Jahal. Apa yang engkau ingin tanyakan? Oke, ini rahasia antara saya dan kamu, wahai Abu Jahal. Ya, tidak ada orang lain antara saya dan kamu. Iya, kata Abu Jahal. Apa? Tanyakan. Apakah engkau, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Ini orang bertanya tentang Nabi Muhammad kepada Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad yang besok mau kita serbu, yang mau kita perangi besok? Kemudian Abu Jahal mengatakan, engkau mau tahu sebetulnya apa yang ada dalam hatiku, kata Abu Jahal. Iya. Wahai fulan, ya, aku berani bersumpah, aku percaya bahwa dia adalah utusan Allah. Akan tetapi dari zaman dahulu nenek moyang kami ini selalu bersaing, tahu bersaing? Selalu berlomba, ya, selalu bertanding. Jikalau Bani Hashim, ya, melakukan suatu kebaikan, maka kami pun akan menandingi kebaikan yang mereka lakukan. Apabila mereka bersedekah, kami pun akan bersedekah. Apabila mereka menyambut tamu orang-orang yang pergi ke Ka'bah, kami pun akan menyambut mereka. Mereka membagikan makanan, kami pun bagikan makanan. Mereka menyantuni orang-orang miskin, kami pun menyantuni orang miskin. Mereka membangun satu kampung untuk menderma, kami pun membangun lebih dari itu. Sekarang dari Bani Hashim datanglah Nabi, kami mau menyainginya bagaimana? Kami mau mengalahkan dari apa yang mereka sekarang ini dapatkan kemuliaan tersebut, bagaimana? Wa ma alaina illa nakdzibu. Tidak ada cara lain untuk menyaingi mereka kecuali kami mendustakannya. Kami percaya bahwa Muhammad itu adalah utusan yang Allah utus kepada umat, pada manusia. Terus kami mau meneruskan adat nenek moyang kami untuk selalu bersaing kepada Bani Hashim tersebut, bagaimana? Tidak ada cara lain kecuali kami mendustakannya, kami memusuhinya. Itulah caranya. Berarti Abu Jahal, ya, dia tahu itu Nabi Muhammad, tapi dia tidak mau beriman, tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena egonya, karena sombongnya, karena tidak mau turun derajat di mata manusia. Akhirnya orang yang bertanya tadi, dia pun terheran. Oh, sekelasnya Abu Jahal, levelnya Abu Jahal pun tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Jahal pernah mengatakan, ketika di dalam riwayat, ketika dia sedang berdialog berdua, dia tanya balik, wahai fulan, apakah engkau pernah mendapatkan Muhammad itu berbohong sampai detik ini? Kata si yang bertanya, saya bersumpah kita tidak pernah menemukan dia berbohong. Kata Abu Jahal, sama,
Karena kita tidak pernah melihat dia berbohonglah, kita percaya bahwa dia adalah memang manusia yang diberikan wahyu oleh Allah. Ya. Jadi Abu Jahal tuh tahu. Akhirnya orang yang bertanya ini pun bingung. Besok dia mau perangi Muhammad, akhirnya dia pergi lari dari kampung, dia tidak ikut rombongan untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat orang tersebut ya masuk aslama wa hasuna islamuhu, masuk Islam kemudian baik Islamnya. Ya. Berkat siapa? Berkat dialog dengan Abu Jahal tadi. Ya. Subhanallah, akhlak Nabi Muhammad pun diakui oleh orang-orang kafir Quraisy. Hanya saja yang menghalangi mereka untuk beriman, tidak ingin dianggap turun derajat di mata manusia, itu saja. Kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengar tadi Abu Jahal begitu hebat bermusuhan dengan Nabi Muhammad. Pada suatu hari dia ingin mencelakai Nabi Muhammad. Apa yang dia lakukan? Dia gali lubang. Abu Jahal menggali lubang, berniat ingin ya agar Nabi Muhammad masuk ke dalam lubang itu dan binasa di dalam lubang tersebut. Dia gali lubang itu, ya, dia gali lubang itu, kemudian dia tutupi sedikit-sedikit, dia samarkan agar orang yang lewat, Rasulullah lewat tidak perasan ada lubang. Ketika menginjak tempat tersebut, jatuh ke bawah. Dia dengan semangatnya dia gali, dia rapikan, dia kemaskan sehingga tidak bisa diketahui ada lubang di bawahnya. Subhanallah, tempat tersebut sebelumnya Nabi Muhammad selalu lewat, selalu lintas di situ. Tapi subhanallah, Allah lindungi Rasulullah. Setelah Abu Jahal ya membuat jebakan itu, Nabi Muhammad tidak pernah lewat di situ. Tidak ada yang mengabarkan kepada Nabi Muhammad, ya hati-hati, Abu Jahal ada buat sesuatu di situ, wahai Muhammad jangan lewat. Tak ada. Allah takdirkan memang Rasulullah tidak lewat sih, tidak lewat situ. Lamanya, ya berhari-harinya Rasulullah tidak lewat situ. Abu Jahal pun penat menunggu untuk jatuhnya Nabi Muhammad ke dalam lubang itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala lupakan dari pikirannya Abu Jahal. Dia tinggalkan lubang itu. Subhanallah, Abu Jahal pun karena dia lupa ada lubang di situ, dia yang lewat. Dia yang lewat, dia yang masuk ke dalam lubang itu. Masuk ke dalam lubang. Akhirnya dia pun masuk lubang. Alamak, dia cakap, lupa saya pun masuk. Dia cakap, tolong dia. Minta tolong. Subhanallah, yang terdekat dengan Abu Jahal saat itu jaraknya yaitu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mendengar macam suara Abu Jahal nih minta tolong. Mana suara ini? Siapa yang minta tolong nih? Dicari-cari asal muasal mana suara itu muncul. Akhirnya ya dilihat ada lubang dan terlihat tangan saja yang tampak. Macam ada orang minta tolong, didekati oleh Nabi Muhammad. Oh, Abu Jahal, ada apa? Iya Muhammad, saya jatuh lubang, kurang ajar saya betul orang yang gali lubang ini, katanya. Saya mau cari siapa yang gali lubang ini, saya akan balas dia. Padahal dia tertawa dalam dirinya sendiri, aku sendiri. Malu dia bohongi diri dia sendiri. Muhammad, tolong aku, katanya. Kata Rasulullah apa? Abu Jahal, hati-hati. Dijulurkan tangan mulia Nabi Muhammad untuk membantu orang yang mau membinasakannya. Lihat akhlak beliau. Bukan kalau kita apa? Mampus kau. Mampus, betul ya? Kalau bila perlu kita tutup lagi dengan tanah. Kalau orang itu, ini orang membinasakan saya, mampus lah. Dari atas dia tak bisa apa-apa, kita lempari batu pula. Atau kita siram air. Dia tak bisa naik. Ya, tapi lihat akhlak Nabi Muhammad. Dia ambil tangan mulianya, dia angkat Abu Jahal. Seandainya Abu Jahal saat itu dia mempunyai hidayah dan bisa berfikir dan dia faham bahwa Rasulullah bukan hanya menyelamatkan dia dari lubang, tapi menyelamatkan dia dari jahanam. Hanya saja dia tidak mau. Hanya saja dia tidak mau. Lihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW.
ya, tanpa mengucapkan terima kasih. Abu Jahal ini memang sifatnya sudah buruk. Khatamallahu ala qulubi. Allah sudah caplah dalam hatinya ini orang kafir, ya, yang tidak akan pernah dapat hidayah. Tanpa terima kasih dia tinggalkan Nabi Muhammad. Rasulullah pun tersenyum, ya. Rasulullah dalam hatinya tahu, engkau yang gali buat saya. Mau bohongi, tak bisa bohongin Nabi Muhammad, ya. Allahu ya'simuka minan nas. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, Allah yang menjagamu dari mala bahaya manusia yang mau membinasakan. Ya, subhanallah. Kemudian ada salah satu cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari peperangan, sudah dihadang oleh salah satu orang Yahudi. Orang Yahudi ini, ya, orang Yahudi pernah memberikan hutang kepada Nabi Muhammad SAW. Hutang itu pun belum dibayar memang oleh Rasulullah. Sudah jatuh tempo, bukan Rasulullah tidak mau bayar, tapi Rasulullah di luar Madinah karena peperangan berhari-hari bahkan berminggu-minggu terkadang kalau sedang perang. Pulang ke Madinah sudah dihadang oleh orang Yahudi tadi yang menghutangi Nabi Muhammad. Dilihat dari gerbang Madinah ada orang Yahudi, Rasulullah pun dengan santainya, dengan rileksnya Rasulullah maju terus di belakang para sahabat. Di belakang para sahabat. Kemudian Yahudi itu mendekati Rasulullah, tanpa berbicara dia ambil sorban yang ada di leher Rasulullah dari belakang, dia tarik, wahai Muhammad, dia cekik dengan kuat. Ini orang Yahudi, ya. Dia bukan mau cari duit saja untuk mengambil hutangnya, tapi dia pun mau mempermalukan Nabi Muhammad. Dia cekik dari belakang. Sampai dalam hadis itu ada kesan merah karena kerasnya cekikan dari sorban, dari syalnya atau ridaknya Nabi Muhammad SAW. Ditarik. Mana hutangmu wahai Muhammad? Sahabat semua marah, ya. Semua sahabat marah. Kalau seandainya Yahudi itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk dianiaya atau dibunuh, selesai saat itu juga. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai para sahabatku, biarkan dia. Memang aku yang salah. Lihat bagaimana akhlak beliau. Aku yang salah. Memang aku yang berhutang kepadanya dan aku belum bayar. Memang hak dia untuk mendolimiku, kata Nabi Muhammad. Ya, ini ucapan agar sahabat yang lain tidak marah. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ingin dibunuh sekalipun Rasulullah, ya, tidak membalas dengan membunuh juga. Ya, kita tutup dengan salah satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya yang bisa kita tiru, bagaimana kesabarannya yang bisa kita tiru. Cerita tadi menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang sangat berakhlak mulia. Akhlak yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak itulah yang harus kita tiru. Bagaimana kesabaran kita di dalam rumah tangga, bagaimana kesabaran kita mendidik anak, bagaimana kesabaran kita di dalam bermasyarakat, sabar untuk melaksanakan akhlak, senyum. Jangan pergi ke masjid, ya, ada orang di sebelah kita mau pergi masjid juga, muka masam, tak nak senyum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, masalah di rumah ke? Kalau ada masalah di rumah jangan dibawa keluar, senyumlah, ya. At-tabassumu shadaqah. Ya, senyum itu sedekah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap sendi itu mempunyai hak untuk disedekahkan. Ya, paling tidak kita bersedekah untuk mensedekahkan sendi-sendi itu, yaitu senyum. Senyum ini memang amalannya sedikit, ringan, kecil, tapi faedahnya besar. Faedahnya besar. Senyum bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang belum beriman. Senyum bisa menenangkan hati seorang yang di depan kita.
Ya, kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rasulullah mengatakan apa? Jangan pernah kalian menghinakan atau menganggap remeh kepada suatu kebaikan, walaupun kebaikan itu adalah senyum kepada saudaramu. Kebaikan. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun yang kita anggap kecil itu adalah senyum kepada saudara kita. Ya, pulang ke rumah, istri, anak kita senyum. Walaupun niaga kita tak laku hari ini. Ya, anggap semua sudah kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing punya problem. Ya, mungkin lebih dari 100 orang yang hadir pada malam hari ini. Ya, masing-masing punya problem. Satu sama lain tidak sama problemnya di rumah. Masalahnya di luar tidak sama dengan satu sama lain. Tapi lihat di sini, semuanya mukanya senyum. Tak ada yang masam. Semua senyum. Semua bahagia, semua gembira. Kenapa? Karena memang mereka sedang berada di dalam ketenangan. Di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, terkadang kita pun heran, ya. Ketika kita menghadiri majlis ilmu, majlis zikir, ya, kuliah agama, menenangkan pikiran kita, padahal diri kita ini banyak masalah. Tapi ketika di dalam rumahnya Allah, terkadang kita tidak tahu masalah itu. Nanti lepas kuliah terasa lagi. Lepas majelis terasa lagi. Kenapa? Karena kalian sedang berada di tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seandainya ada di antara kita yang dibukakan mata penglihatan batinnya itu, saat ini Allah sedang turunkan hujan sakinah, ketenangan ke dalam hati kita masing-masing. Allah hujani seperti awan turun putih ke dalam hati kita masing-masing, tenang. Ini sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada umatku, kata Nabi Muhammad, yang berkumpul, mereka saling mengingatkan, mereka menyebutkan nama Allah, mereka dengan tenangnya, nazalat alaihimus sakinah. Turun kepada mereka ketenangan. Ketenangan ini ada rupanya kalau orang yang bisa melihat. Ketenangan ada rupanya. Ya, seperti yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketenangan itu seperti sahab. Apa sahab? Awan yang diturunkan kepada qalbil mukmin, kepada hati-hati orang mukmin, sehingga mereka dinaungi dengan rasa tenang dan bisa mendapatkan jalan petunjuk dari kehidupan mereka masing-masing. Ya. Apa itu semua? Semua adalah kabar gembira dari lisan yang begitu mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mempunyai akhlak yang begitu hebat. Mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah sebetulnya, ya, Habib pengen panjang lagi nih, ya, sampai pukul 9. Boleh? Tapi saya tak boleh. Saya ada kuliah lagi ini lepas Isya, terus ke Bukit Piatu. Kalau nak, kita Bukit Piatu sama-sama. Iya betul nih. Kita maulid di sana, ada bacaan maulid, sholawatan. Setelah itu kita baca hadis. Ya, ringkasan daripada hadis Riyadhus Shalihin. Kalau ada kesempatan kita sama-sama ke sana ke Bukit Piatu. Kalau ada, kalau tidak, cukup dengan majelis ini, ya. Mudah-mudahan makin rindunya besar, insyaallah Allah tetapkan kita untuk berjumpa lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang minta maaf. Dan sekali lagi saya sampaikan, ada orang tua yang di bawah duduknya, ada orang tua yang di belakang sana, dan saya masih muda duduk di atas. Minta maaf, ya, minta maaf. Takut kurang ajar dengan orang-orang tua yang sudah putih-putih ini jenggotnya, saya di atas duduk, minta maaf. Tak ada adabnya sebetulnya, tapi saya disuruh duduk di atas, tidak bisa menolak lagi, ya. Dan pun saya tidak menggurui kalian, hanya saja ini aktivitinya daripada orang
beriman, saling mengingatkan, saling memberikan manfaat. Saya mendapat manfaat dari kalian, kalian mendapat manfaat dari saya. Inilah aktiviti, bukan menggurui. Ya, bukan menggurui. Mungkin ini saja yang bisa Habib sampaikan. Ibu-ibu minta maaf ya. Ibu-ibu ini siap sampai pukul 10 sebetulnya. Ya, masih kuat lagi sampai pukul 10, tapi insyaallah di kesempatan yang akan datang kita berjumpa lagi insyaallah ya. Kalau ada kesempatan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا علينا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم يا من مخالد الأمور كلها بيده وإليه ترجع الأمور يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاه يا عليم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا